Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yohan Adrian. Di sini kita sudah sampai di materi routing topologi, teman-teman. Nah, untuk materinya yaitu yang pertama konfigurasi routing, teman-teman. Nah, di sini saya mempunyai gambar. Nah, konfigurasi routing ini di sini kita akan mencoba menghubungkan klien Ubuntu dengan server, teman-teman. Nah, di sini sebelumnya klien Ubuntu itu tidak bisa terhubung dengan server, teman-teman. Nah, di sini kita coba saja. Maaf teman-teman, saya perlu menyalakan virtual machine saya terlebih dulu. Nah, di sini kan ketika kita menggunakan router, kita login terlebih dulu, teman-teman. Kita menggunakan server Debian, lalu kita ping IP Ubuntu desktopnya, teman-teman, atau Ubuntu kliennya dengan IP 172. Sebentar, dengan IP ini teman-teman kita ping dari server ke IP Ubuntu desktop ini, teman-teman, 172.16.1.2, teman-teman. Kita titik 16.1.2, teman-teman. Sebentar, maaf, ping 172.16.1.2, teman-teman. Kita enter, maka di sini tidak bisa, teman-teman. Nah, kita akan mencoba menghubungkan antara dari klien ke Ubuntu ke server, teman-teman. Nah, caranya kita yang pertama kita butuhkan yaitu, sebentar saya masuk terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita masuk dalam root ke dalam router, lalu teman-teman bisa masuk ke dalam router terlebih dahulu. Nah, lalu di sini teman-teman bisa ketikkan nano /etc /sysctl.conf, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini teman-teman cari saja yang net.ipv.ip forward sama dengan 1, teman-teman. Nah, di sini teman-teman hilangkan pagarnya agar keluar dari komen ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita Ctrl X Y enter. Nah, lalu kita bisa cek terlebih dahulu untuk memastikan apakah sudah tersave atau belum, teman-teman. Kita bisa masuk lagi. Nah, di sini sudah tersave, teman-teman. Kita Ctrl X, lalu untuk merestartnya kita bisa ketikkan sysctl -p, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, ini di sini sudah net IP forward, teman-teman. Nah, kita di sini coba ya, teman-teman, kita ping dari Ubuntu client ke Debian server, teman-teman. Kita cari terminal. Kita bisa buka terlebih dahulu, teman-teman. Kita tunggu sebentar, sedang proses membuka terminal, teman-teman. Nah, di sini saya perbesar terlebih dahulu, teman-teman, agar terlihat. Nah, di sini kita coba saja ping lalu 10.10.10.2, teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah berhasil ping dari klien ke server, teman-teman. Kita coba ping dari server ke klien, teman-teman. Kita menggunakan server Debian yaitu ping 172.16.1.2, teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil TTL, teman-teman. Di sini kita sudah sampai materi yang kedua yaitu share internet connection, teman-teman. Nah, di sini pada router ini tidak dapat akses internet, teman-teman, walaupun terhubung ke host OS, karena di sini router untuk menghubungkan ke host OS menggunakan host only, teman-teman, bukan menggunakan modnet. Nah, di sini kita akan meng-share internet dari host only ke router menggunakan host only. Nah, itu bagaimana caranya? Kita langsung saja praktekkan. Nah, di sini saya buka router Debian-nya terlebih dahulu. Kita clear. Nah, di sini ketika kita ping ke internet, ping 88
1.8.8 kita ping, maka di sini tidak bisa teman-teman. Nah, kita akan coba mengaturnya agar bisa ping teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa buka ke kontrol panel terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman pilih network and internet, lalu network and sharing center. Nah, di sini pilih yang change adapter setting teman-teman. Nah, di sini kita coba cek ke wifi teman-teman. Kita klik 2, lalu properties teman-teman. Oh, sebentar teman-teman. Nah, pada defaultnya di sini saya menggunakan VirtualBox host only teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu detailnya, yaitu menggunakan IP 192.168.56.1 teman-teman. Nah, di sini kita close terlebih dahulu. Kita langsung cek saja ke wifi, lalu klik properties, lalu teman-teman pilih yang sharing. Nah, di sini kita bisa aktifkan. Nah, di sini kita bisa pilih Ethernet 3 teman-teman. Nah, karena di sini saya Ethernet 3 itu adalah VirtualBox host only network yang saya gunakan Ethernet 3, lalu saya oke. Di sini kita yes dan kita close teman-teman. Nah, ketika kita cek host only-nya lagi, kita cek detail, maka di sini IP-nya sudah berubah teman-teman. Nah, maka otomatis pada router itu IP-nya juga akan berubah teman-teman. Kita coba teman-teman, kita cek pada router, kita ketikkan IP A. Nah, di sini kita enter. Nah, di sini pada nPost 3 ini IP-nya belum berubah teman-teman. Nah, kita coba saja kita ubah secara statik teman-teman. Kita bisa masukkan nano /etc/network/interface teman-teman. Interfaces, bisa enter. Nah, di sini kita bisa ganti saja pada addressesnya, yaitu tadi 192.168.137.10 teman-teman. Nah, untuk gateway-nya 192.168.137 teman-teman. Nah, jika sudah, kita bisa kontrol X, Y, dan enter teman-teman. Nah, IP-nya sudah kita berhasil kita ubah seperti ini. Kita di sini kita coba restart terlebih dulu dengan perintah restart net. Sebentar, maaf teman-teman, sistem ctl restart networking teman-teman. Jika sudah, kita enter, kita tunggu prosesnya teman-teman, lalu kita if up nPost 3, kita enter. Nah, di sini kita cek IP A. Nah, di sini nPost 3 sudah, IP-nya sudah berhasil berubah ya teman-teman. Di sini kita coba ping langsung saja ke host OS teman-teman. Nah, caranya untuk ping ke host OS teman-teman bisa matikan terlebih dahulu Windows firewall-nya teman-teman. Kita bisa buka lagi kontrol panel. Nah, kita bisa pilih System and Security, lalu pilih Windows Firewall. Nah, di sini pilih saja yang turn Windows Defender. Nah, di sini kita matikan terlebih dahulu. Kita bisa oke. Nah, di sini kita coba ping di router ke host OS teman-teman. Kita ping 192.168, maaf teman-teman, 137.1 teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah berhasil TTL teman-teman. Kita Ctrl C, lalu kita coba ping internet teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini sudah berhasil TTL ya teman-teman. Maka dari itu router ini sudah mendapat akses internet teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa mengaktifkan lagi Windows Firewall-nya dengan cara pilih yang tadi, lalu pilih yang turn on teman-teman. Bisa oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi NAT. Nah, di sini pada video sebelumnya kita sudah mencoba untuk
agar router ini mendapat akses internet. Nah, pada video ini kita akan mencoba menggunakan untuk agar klien dan server ini mempunyai akses internet teman-teman dengan mode NAT. Nah, NAT itu singkatan dari Network Address Translate teman-teman. Nah, di sini saya akan mentranslatekan IP hidden ini ke IP publik ini teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan saja teman-teman. Nah, sebelumnya kita pastikan terlebih dahulu di server tidak bisa ping ke internet, lalu pada server 2 juga tidak bisa. Kita coba ping 888, kita enter. Nah, di sini tidak bisa. Lalu di klien teman-teman, kita masukkan password, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita coba ping 888, kita enter. Nah, di sini maaf teman-teman, di sini juga tidak bisa untuk ping internet teman-teman. Nah, caranya yaitu kita masuk ke dalam router. Nah, kita harus ketikkan perintah IP tables, lalu min t add, lalu min a post routing, min o, lalu n post 3, min j, lalu sebentar maaf mas where teman-teman. Nah, kita enter. Nah, di sini bertuliskan command not found teman-teman. Nah, sebelum itu kita harus menginstal IP table terlebih dahulu teman-teman dengan perintah apt teman-teman sudo apt get install IP table teman-teman. Nah, kita teman-teman. Nah, sebelum menginstal IP table ini, teman-teman harus mount cd-rom terlebih dahulu dengan perintah apt cd-rom. Teman-teman, kita klik enter. Nah, lalu di sini kita bisa mount cd-rom atau menambahkan cd-rom yang digunakan teman-teman pada saat menginstal Debian dahulu teman-teman. Karena saya menggunakan yang 12.5, saya pilih yang 12.5. Jika sudah, lalu enter. Kita tunggu sebentar teman-teman di sini. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan perintah apt get install, lalu IP tables teman-teman, kita enter. Nah, di sini kita yes. Kita tunggu sebentar teman-teman di sini. Nah, jika sudah, kita masukkan perintah yang tadi teman-teman, yang IP tables min t nat min a post routing min o n post 3 j max square teman-teman. Kita enter. Nah, lalu di sini kita pastikan bahwa pada router ini masih terhubung memiliki akses internet teman-teman. Kita ping ke internet. Nah, di sini TTL teman-teman, kita coba ping yang klien teman-teman. Tapping, maaf teman-teman, ping depan, kita enter. Nah, di sini sudah time to land teman-teman, sudah TTL. Lalu kita coba pada server 1 teman-teman, kita masukkan ping 888 teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil. Dan yang terakhir yaitu pada server 2 teman-teman, kita ping 888, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil TTL ya teman-teman. Baik, di sini kita masuk materi selanjutnya yaitu konfigurasi NAT permanen part 1 teman-teman. Nah, di sini kita pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi NAT itu tidak permanen teman-teman. Nah, fungsinya NAT permanen ini ketika router tersebut seketika mati atau mati
otomatis server dan klien Ubuntu-nya ini masih dapat akses internet teman-teman. Nah, ketika tidak dipermanenkan, maka ketika router ini tiba-tiba mati, maka klien dan server ini tidak akan mendapatkan akses internet teman-teman. Nah, di sini untuk caranya kita bisa masuk ke dalam router Debian terlebih dahulu, lalu masuk ke dalam root teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman harus mengetikkan perintah iptables, lalu min save tanda panah ke kanan, lalu /etc /iptables, lalu /rules .v4 teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini direktorinya tidak ada, maka kita harus membuat direktori terlebih dahulu dan mkdir /etc /iptables teman-teman. Maaf teman-teman, seperti ini kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa ulangi perintah yang tadi, kita enter saja teman-teman. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Kita coba cek cat, maaf, kita ganti saja seperti ini, cat enter, maaf. Nah, di sini ketika kita cek maka sudah berhasil ya teman-teman. Baik, kita sudah sampai materi selanjutnya, yaitu konfigurasi NAT permanen part 2 teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja buka Debian routernya. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu. Nah, caranya yang pertama kita bisa masuk dulu ke dalam nano /etc /apt/sources list teman-teman, lalu kita bisa enter. Nah, di sini ada tanda pagar, kita hilangkan saja agar keluar dari komentar teman-teman. Maaf, kita bisa terlebih dahulu seperti ini. Nah, ketika teman-teman masuk ke dalam etc ini, ketika tidak muncul seperti ini, teman-teman bisa ketik manual seperti ini teman-teman, yaitu dep spasi http://kartolo.sby.data utama.net.id/debian/booster main config dan seterusnya teman-teman. Di sini saya Ctrl X Y lalu enter, lalu kita cek teman-teman, kita cat. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Nah, ketika sudah berhasil, kita ketikkan saja apt update, lalu kita enter. Nah, di sini kita menunggu sebentar teman-teman. Ini sedang proses teman-teman. Saya percepat saja di sini teman-teman. Nah, ketika sudah, teman-teman di sini perlu menginstal iptables persistent teman-teman, dengan perintah apt install iptables persistent teman-teman. Nah, fungsinya ini iptables ini untuk menggunakan fungsinya, yaitu untuk menggunakan mode NAT teman-teman. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengesave mode NAT ini di dalam direktori iptables teman-teman. Nah, ketika kita menjalankan Debian routernya, maka iptables-nya ini, maka mode NAT ini akan otomatis aktif teman-teman ketika kita membuka router Debian-nya. Nah, iptables persistent ini merupakan fungsinya untuk mempermanenkan mode NAT tersebut teman-teman.
ketika sudah kita bisa enter, kita tunggu, kita klik yes, kita tunggu, kita di sini yes, kita tunggu sebentar di sini teman-teman mungkin. Nah, ketika sudah, kita clear terlebih dahulu saja teman-teman. Di sini kita coba cek pada Ubuntu client apakah bisa ping internet teman-teman. Kita ping 888, kita bisa enter. Nah, di sini berhasil teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang ke-6, yaitu fix IP address Debian router teman-teman. Debian router dan server teman-teman, maaf. Nah, di sini fungsinya ketika kita mematikan router tersebut atau servernya, maka IP address yang ada di situ, terutama nPOS 8 dan nPOS 9 itu akan otomatis hilang teman-teman. Nah, kita akan mencoba membuat pada saat VM tersebut mati atau reboot agar IP-nya tidak hilang teman-teman. Kita akan mencoba seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam, kita clear terlebih dahulu. Nah, pada router Debian ini kita cek terlebih dahulu IP address. Lalu ketika kita di sini kan IP-nya sudah ada semua. Nah, ketika kita meributnya di sini, maka IP-nya akan otomatis hilang sendiri teman-teman. Nah, caranya agar tidak hilang, kita bisa masuk ke dalam nano etc network / interface teman-teman. Kita bisa enter. Lalu pada allow hotbox nPOS 3 teman-teman bisa ganti auto saja, auto nPOS 3. Lalu pada nPOS 8 ini teman-teman bisa ganti saja atau tambahkan auto nPOS 8, dan pada nPOS 9 teman-teman bisa tambahkan auto nPOS 9 teman-teman. Jika sudah, Ctrl X Y lalu enter. Nah, di sini kita akan melakukannya di server 1 teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam router lebih dahulu. Kita bisa masukkan password. Lalu kita bisa ketikkan IPA. Nah, di sini pada nPOS 3 agar tidak hilang, kita bisa masuk ke dalam nano /etc /network /interface teman-teman. Bisa enter. Lalu pada allow hotbox nPOS 3 ini kita ganti saja dengan, maaf teman-teman, kita ganti saja dengan auto teman-teman. Lalu jika sudah, kita Ctrl X Y enter. Nah, jika sudah, pada saat kita reboot server ini, maka IP-nya tidak akan terisi teman-teman. Baik, kita sudah masuk materi yang terakhir, yaitu konfigurasi resolver teman-teman. Nah, konfigurasi resolver ini fungsinya agar kita mendapatkan akses internet secara di luar teman-teman. Nah, jadi contohnya di sini saya langsung buka saja Debian saya. Nah, ketika kita terhubung ke internet pada VM kita bisa ping 88 itu belum tentu terhubung ke internet teman-teman. Nah, caranya agar mengetahui yaitu dengan ping google.com teman-teman, google.com. Nah, di sini sudah pada router sudah bisa teman-teman, karena sudah tadi pada video sebelumnya sudah dapat akses internet dari host only sharing teman-teman. Kita coba pada server 1, kita coba ping google.com, lalu kita enter. Nah, kita di sini pada server Debian 1 sudah bisa. Lalu kita coba pada server 2 Ubuntu teman-teman, kita ping google.com teman-teman. Nah, di sini tidak bisa. Nah, caranya agar bisa teman-teman, kita bisa masuk ke dalam perintah sudo nano /etc /resolve/.com teman-teman. Kita bisa enter. Lalu pada name server ini kita tambahkan pagar agar masuk ke dalam komentar. Lalu kita bisa, maaf teman-teman, kita bisa enter. Kita
kita tambahkan name server 8.8.8.8, lalu kita kontrol X Y lalu enter. Kita coba ping google.com, teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lakukan pada klien Ubuntu, teman-teman. Sebentar, saya masuk terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke dalam sudo nano /etc/resolve.conf, teman-teman. Maaf, teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter, lalu kita masukkan password, enter. Oh maaf, kita harus masuk dalam root terlebih dahulu, teman-teman, dan perintah sudo su, lalu kita cd, kita masukkan perintah yang tadi, teman-teman, sudo nano /etc/resolve.conf, teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman. Kita pada name server ini seperti tadi kita tambahkan agar, lalu kita bisa enter, kita bisa tambahkan name server lalu 8.8.8.8. Kita hapus saja yang ini, teman-teman. Kita kontrol X Y enter, teman-teman. Kita coba ping google.com, teman-teman, kita enter. Nah, di sini sudah berhasil, teman-teman. Sekarang kita coba masuk ke dalam Firefox, lalu kita mencari kita akan mencoba apakah sudah mendapatkan akses internet, teman-teman. Nah, di sini terlihat bahwa pada klien ini sudah berhasil terhubung ke internet. Nah, di sini saya sudah mencoba masuk dalam Firefox untuk masuk dalam web namanya YouTube, dan saya mencari di sini sudah berhasil, teman-teman. Nah, mungkin sekian untuk materi bab 16-nya. Sampai jumpa di bab selanjutnya, teman-teman.